warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih. Hari ini menunjukkan pukul 2 siang ya. Artinya setelah beberapa kegiatan yang kita lakukan dari pelajaran yang pertama, yang kedua, ketiga, istirahat, makan BG, sholat, dan berbagai macam, pastinya di jam pelajaran terakhir kita ini kita pasti akan merasa lelah, ya, merasa lelah dan merasa kita merasakan bahwa sudah tidak sabar lagi untuk pulang. Nah, maka dari itu sebelum kita mengawali pelajaran, saya ingin membuat kelompok, ya, kelompok dan beberapa rincian tugas. Saya ingin perwakilan dari kelompok ini untuk setelah ini, ya, perwakilan dari kelompok untuk memainkan dartboard, ya. Jadi yang mendapatkan nilai ganjil, ini akan mendapatkan sebuah tugas membuat puisi, ya. Puisinya sudah saya tentukan, ya. Kemudian jika dapat nomor yang genap, itu juga sama. Oleh saya akan diberikan sebuah tugas membuat puisi, tapi temanya berbeda, judulnya berbeda. Baik ya, sebelum mengawali pembelajaran, akan baiknya kita membaca doa, ya, terlebih dahulu. Baik, bisa disiapkan Ali Balia. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, tentunya kita mulai dengan hadirnya wahana dunia pencarian. Baik. Seperti biasa kita absen terlebih dahulu ya, sebelum melaksanakan sebuah pembelajaran. Oke. Oh, kenapa? Ada yang pulang dulu kan? Ada yang pulang sebelum waktunya pulang siang ini? Anugerah Putra Satrio ada? Iswah Alfiana Isnyansyah. Oh, ada ya. Dina Nawira. Tidak masuk. Apa pulang terlebih dahulu? Tidak masuk. Kemudian Muhammad Abdurrio tidak ada ya. Monisul Rahman. Hadir. Kita Ramadhani. Tidak ada izin. Milna Nabila. Siti Nailatul Wasya. Taufikur Ramadhani. Valencia Julia Safitri. Tidak ada. Muhammad Ali Balia. Ada. Novel mana? Selain novel siapa? Ilham mana ada? Tidak ada ya. Maziski. Kemudian Muhammad Al-Mirab Hera Fiansyah. Sakit. Ilmi Nabi.
Lebih. Apa? Tidak ada. Tidak ada. Ya sudah. Karena ada banyak ya siswa atau teman kalian yang tidak masuk, jadi hari ini saya mengelompokkan kelompok ini menjadi dua bagian saja, kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Oke, ini kelompok ucapannya, ini kelompok. Oke, pada materi pelajaran hari ini kita akan pelajari berkarya dan berekspresi melalui puisi dan juga pengertian dan juga ciri-ciri puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah ungkapan perasaan, ya, pikiran, dan juga pengalaman jiwa manusia yang disampaikan dengan kata-kata yang indah dan terstruktur. Artinya, kata-kata tersebut itu sudah dirancang sedemikian rupa agar apa? Agar bisa menembus kalbu, menembus hati seorang yang membaca puisi tersebut. Semakin pintar orang tersebut, semakin sulit bahasa tersebut untuk dipahami. Ya. Mungkin di sini ada yang pernah bikin puisi sendiri tanpa bantuan artificial intelligence, atau pernah guru masih SD bikin puisi sendiri? Pernah? Atau pernah ikut lomba puisi? Siapa? Boleh angkat tangan yang boleh pernah? Oh, nulis. Baca puisi ya? Buat sendiri teksnya. Oh, menggunakan beberapa referensi. Oh ya, bagus. Kan lebih bagus lagi ketika puisi tersebut itu ditulis dengan kemampuan otak kita. Jadi puisi itu adalah sebuah ungkapan perasaan, ya, entah itu perasaan kotor, perasaan buruk, perasaan baik, maupun perasaan tentang cinta atau senang. Ya, ini menyalurkan emosi pribadi seperti rindu, gembira, atau duka. Kemudian puisi itu apa? Puisi itu adalah jembatan makna menghubungkan pengalaman penyair atau pembuat puisi dengan imaji pembaca. Imaji itu apa? Imaji adalah imajinasi. Imajinasi itu apa? Imajinasi itu adalah kemampuan berpikir seorang pembaca. Imajinasi ya. Kalian pernah kan imajinasi? Atau ketika kalian mandi, kalian berimajinasi, atau kalian ketika mau tidur kalian berimajinasi membuat skenario cerita tentang kehidupan kita sendiri, mana kita menjadi tokoh utamanya ya. Kemudian bisa kalian kalau punya pujian hati itu dijadikan sebagai tokoh samping dari cerita yang kalian halukan, imajinasikan. Itu adalah imaji. Kemudian ciri-ciri puisi yang pertama adalah padan maknanya, yang kedua ya padan makna itu apa? Setiap kata itu selalu penuh dengan makna. Lalu ada irama dan juga rima. Di puisi itu tidak dibaca polos, akan tapi ada nadanya. Kapan nada itu naik, kapan nada itu rendah, itu adalah irama dan rima. Kemudian imajinatif atau gaya bahasa yang digunakan dalam membuat puisi itu bermacam-macam. Artinya gaya bahasa tersebut itu menggambarkan perasaan, ya, menggambarkan keadaan yang dituangkan oleh penulis. Kemudian yang terakhir adalah subjektif. Jadi puisi, kalau kita membicarakan karya sastra seperti teks biografi, kalau teks biografi itu harus sesuai fakta ya, objektif. Kalau puisi itu subjektif. Kalau objektif itu harus sesuai dengan fakta, sesuai dengan logika ya. Kalau subjektif ini cukup menggunakan sudut pandang atau pengalaman pribadi dari seorang penulis. Berarti boleh ngarang dong Pak? Boleh sekali ya. Mengarang sebuah puisi ya. Misal kalian pura-pura, bukan pura-pura sih, kalian membayangkan bahwa ketika kalian ditinggalkan oleh seseorang yang kalian cintai, atau kalian beranggapan menulis puisi tentang pendidikan, menulis puisi tentang
bagaimana Allah memberikan kalian sebuah hidayah. Ya. Jadi menurut pengalaman kalian, jadi kan puisi itu subjektif, artinya sesuai dengan pengalaman pribadi seorang penyanyi. Jadi mungkin ketika kalian ya, berada di fase jauh dari jalan Tuhan atau jauh dari jalan yang lurus, ya ada saat-saat atau momen-momen ketika kalian itu mendapatkan sebuah hidayah untuk bisa kembali beribadah kepada Sang Pencipta. Nah, momen tersebut itu bisa kalian tuangkan ya, perasaan kalian, emosi dan juga semua apa yang ada dalam pikiran kalian itu kalian tuliskan dalam sebuah puisi dengan kata yang padat dan juga sesuai dengan struktur puisi. Seperti itu. Kata-kata yang menarik jiwa yang berbicara. Jadi puisi itu memberikan ruang bagi suara batin, sebenarnya lebih kuat. Biasanya puisi ini ditulis rata-rata puisi itu adalah sebuah karya sastra yang mayoritas ya, tapi tidak semuanya juga sih, bukan mayoritas tapi tidak semuanya. Puisi itu ditulis oleh seorang yang introvert. Tahu introvert? Extrovert tahu? Ambivert tahu? Belum istilah apa lagi itu Pak? Ambivert itu kadang introvert, kadang extrovert, itu ambivert. Ya paham kan ya? Di sini kalian introvert atau extrovert? Hah? Oke. Yang extrovert siapa? Introvert ya? Kalau dulu kakak kelas kalian ada yang extrovert kata kanan ya. Tentunya dia itu bukan hanya suka berbaur dengan orang, tapi ketika dia sendirian, dia itu malah merasa bahwa tidak ada energi. Maka dari itu dia pokoknya dalam satu hari harus ketemu orang, meskipun itu orang baru, orang tidak kenal, pokoknya diajak bicara. Contohnya siapa? Kakak kelas kalian Galim, nah, itu adalah extrovert. Kalau introvert itu seperti apa? Saya juga introvert ya. Introvert contoh kecilnya saja, ini ya, seperti kejadian kita kemarin ketika bulan puasa. Maaf ya, hari raya Idul Fitri, ketika ada tamu atau keluarga jauh, sedikit dari kita biasanya sembunyi di kamar. Ya. Akan berarti introvert itu, atau maaf ya, bukan introvert tapi ambivert. Tapi kadang-kadang saya juga berani Pak ngomong sama orang Pak. Yang penting orang random, orang tidak kenal saya. Contoh, ketika saya pesan Gojek, kemudian saya ditanya oleh Bapak Gojek, kerja di mana Mas? Oh, ini habis kerja dari Tasmania. Artinya ngibul. Kan otomatis kita menjadi extrovert. Ya. Itu bisa. Tapi kalau bisa jangan ya. Kasihan itu adalah tindakan yang tidak disarankan atau apa? Itu adalah penipuan. Extrovert itu adalah orang yang suka berbaur. Ketika tidak bertemu dengan satu individu atau satu kelompok, dia akan merasakan kekurangan energi. Tapi kalau introvert, dia akan energi mereka itu akan terisi ketika merasa sendirian di dalam kamar, atau bisa nonton drakor atau main Mobile Legends di kamar sendirian tanpa harus menemui orang-orang di luar. Contoh seperti tetangga ataupun menemui orang yang misal teman ayah kita atau teman ibu kita ketika bertemu di rumah, lalu kita bersembunyi. Artinya, biar wis ibu sama bapak aja yang menemui tamu kita di dalam aja, kecuali nanti ketika kita disuruh keluar untuk sarapan, itu bisa. Itulah introvert. Jadi puisi itu biasanya ditulis oleh introvert. Puisi itu sebagai apa saja? Puisi itu sebagai sarana berkarya. Yang pertama adalah merekam peristiwa, menggambar keindahan dan mengkritisi kehidupan. Langkah awal dalam berkarya dan berekspresi dalam puisi yang pertama adalah mulai dengan perasaan sederhana satu kata atau suatu gambar. Dalam membuat puisi, kalian bisa contoh ya. Hari ini saya ingin membuat puisi versi saya sendiri Pak. Saya ingin menceritakan tentang bagaimana Allah tunjukkan hidayahnya kepada saya sebagai pendosa. Saya dulu tidak pernah sholat, saya menganggap sholat itu remeh, dan akhirnya hari ketika saya mendengarkan salah satu khutbah
atau ceramah yang saya lihat di TikTok. Akhirnya saya mendapatkan sebuah hidayah. Boleh. Caranya apa? Dengan satu persatu kalian tulis. Misal hari ini saya tulis satu garis dulu, satu garis dulu. Besok saya teruskan garis keduanya. Besok baru teruskan garis ketiga. Tidak apa? Dicicil. Kemudian yang kedua, eksplorasi diksi. Eksplorasi diksi itu apa? Eksplorasi diksi itu adalah mencari kata yang paling tepat, seperti sinonim, persamaan kata, atau memperkaya makna. Yang ketiga adalah revisi dan bacakan. Puisi yang sudah kalian buat itu diperhalus ya, itu kalian dipoles lagi atau disunting, diedit. Kemudian kalian bacakan dengan ritme, irama, dan imaji. Bacakan untuk merasakan apa yang ada dalam puisi. Nah, oke. Saya minta perwakilan kelompok dari kelompok 1, kicauannya, dan juga kelompok 2, Sekolah data. untuk maju ke depan satu saja. Ya, itu ya. Keluar. Ayo, belajar. Aturannya adalah jika mendapatkan nomor ganjil ya, itu dapat soal dari saya. Akan tapi temanya sudah saya tentukan. Dan dia mendapatkan nomor genap itu juga dapat soal dari saya. Oke. Baik. Ini ahli baja ketua dari kelompok bukan ketua, anggota dari kelompok Gaspol Danga. Oke. Baik, penembak jitu silakan. Dua, angka genap. Oke. Kelompok 1 boleh maju. Jika nomornya sama maka tugasnya juga sama. Apa saya maksudnya? Berapa? 5. Angka 6. Berarti bilangannya juga 6. Oke, boleh disatukan, duduknya boleh disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Karena nomornya sama benar, artinya kalian tulislah, buatlah puisi dengan minimal 3 baris atau 3 bait. Puisi tentang apa saja? Tentang apa saja puisinya? Kalian tulis, kalian sesuaikan dengan struktur puisi, ya, dengan aturan-aturan yang berada dalam pembuatan puisi. Kelompok 2 ada yang perlu ya. Saya minta satu persatu orang untuk membacakan puisi di depan.
Oke, dibaca silakan. Temanya apa? Judulnya? Satu nama. Satu nama. Ya, boleh. Hujan turun tanpa aba-aba, seperti kamu hadir di kepalaku basah. Tiba-tiba dan tak bisa kutolak. Kopi pagi tak lagi sepahit dulu, sebab senyummu sudah jadi gula yang diam-diam ku seduh di dada. Kalau dunia bertanya siapa rumahmu, sebut satu nama, itu namamu. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu ya. Sekarang kelompok ke satu. Tadi kelompok dua. Sekarang kelompok kicau mania. Ayo, silakan. Baca. Di sini berikut tentang perjuangan. Langkah kecil menembus hujan malam. Meski lelah, tetap pendam dalam. Mimpi besar terus berpeluk erat agar harapan tak hilang tersesat. Jatuh bangun pernah kurasakan, namun gagal menemukan akhir tujuan. Setiap luka menjadi pelajaran untuk menguatkan sebuah impian. Kelak saat mentari datang bersinar, semua usaha tak lagi merasa samar. Karena perjuangan yang dijalani hari ini akan menjadi kemenangan di nanti. Oke, tepuk tangan dulu. Saya harap kalian bisa memahami cara membuat teks puisi ya, itu sudah benar. Akan tapi kita akan belajar lagi nanti cara bagaimana membaca puisi dengan irama dan rima yang baik. Ya, kalian yang penting hari ini kalian sudah bisa menulis sebuah puisi, itu sudah baik. Oke, baik. Dari beberapa pelajaran atau dari beberapa materi yang kita dapatkan tadi, dari membuat puisi, berdiskusi, dan juga beberapa langkah-langkah membuat puisi, langkah-langkah kita mempelajari puisi. Saya harap dalam pembelajaran kita hari ini setidaknya kita mampu membuat puisi secara kelompok maupun sendiri-sendiri atau secara individu. Jadi kesimpulannya, puisi itu merupakan karya sastra yang memiliki beberapa aturan ya. Dan puisi itu disajikan dengan irama, rima, dan juga imaji atau imajinasi. Oke, baik. Kita tutup mata pelajaran kita hari ini. Ayo dipimpin berdoa dulu. Kita lihat.